warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herbs Munarif dari Forum News Network. Sikap Presiden Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe alias tidak netral pada Pilpres 2024 ternyata malah jadi bumerang. Khususnya ini bagi para calon presiden yang akan didukung oleh Presiden Jokowi. Siapapun capres yang dicawe-cawe, di-endorse oleh Presiden Jokowi, itu tidak akan dipilih oleh mayoritas pemilih atau mayoritas responden tepatnya ya, karena ini adalah hasil sebuah survei. Jumlahnya ini sangat signifikan. Angkanya sampai 56,6% responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Joko Widodo, dan selebihnya itu ada yang bimbang dan juga hanya kecil saja jumlahnya yang menyatakan akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Temuan data ini, temuan atau hasil SIGI ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam yang merilisnya itu melalui daring ya pada hari Jumat kemarin tanggal 14 Juli 2023. Khairul Umam menyatakan hanya 19,3% responden yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Ini kecil banget ya jumlahnya 19,3% ini. Atau ini yang sering disebut sebagai endorsement power dari Presiden Jokowi. Kemudian menurut Umam sebanyak 21% responden masih bimbang, bisa saja mendukung ataupun tidak mendukung pilihan Presiden Joko Widodo. Artinya kalau kita katakanlah kita buat sebarannya sama gitu antara yang mendukung dan yang tidak mendukung tadi, 21% yang bimbang tadi kita bagi dua, ya kira-kira yang akan mendukung pilihan Presiden Jokowi itu hanya 30%, sementara 69% sekian itu tidak akan memilih. Ya ini signifikan banget ya. Nah, mengapa ada yang bimbang, terus kemudian ada yang memutuskan tidak akan memilih dan memutuskan juga memilih siapapun yang di-endorse oleh, dicawe-cawe oleh Presiden Jokowi? Menurut Khairul Umam ini dipengaruhi oleh ketidakjelasan positioning dari Presiden itu sendiri. Karena kita tahu ya dalam beberapa waktu belakangan ini kan sebenarnya orang atau publik itu rada bingung ya. Sebenarnya Pak Jokowi itu sekarang mendukung siapa? Mau mendukung Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo Subianto? Saya kira sikap itu yang masih dibaca oleh responden sehingga mereka masih ragu-ragu. Tapi angka yang ragu-ragu ini pun kalau toh katakanlah diberikan semuanya itu akan memilih calon yang didukung oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi, angkanya juga tetap lebih kecil ya, hanya sekitar 40-an%. Sementara tadi yang sudah tidak memilih, yang pasti tidak akan memilih itu 56,6, atau kalau saya bilang tadi dibagi rata sebarannya ya segitu, itu 70-30 gitu ya, 70% tidak akan memilih dan hanya 30% yang memilih. Mengapa hal itu sampai terjadi? Ternyata responden itu menyatakan bahwa mereka mayoritas itu tidak suka atau enggan dengan sikap Presiden Jokowi atau cawe-cawe Presiden Jokowi atau mencampuri pemilu 2024 yang tetap akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, meskipun dengan alasannya katanya demi keselamatan bangsa dan negara gitu ya. Mayoritas responden ingin Presiden Jokowi itu tidak cawe-cawe, netral. Angkanya ini malah jauh lebih besar lagi karena sekitar 64,6% responden berharap Presiden Joko Widodo itu bisa bersikap netral, dan tentu ini memiliki korelasi yang positif terhadap harapan bagi hadirnya pemilu yang adil, yang berdemokrasi, dan juga tidak menciptakan nuansa ketidakadilan karena berpihakan presiden kepada pihak tertentu. Nah, berapa yang agak ragu sikapnya, apakah boleh presiden itu boleh cawe-cawe atau tidak, atau ini bisa disebut pemilih abu-abu, itu jumlahnya sebesar 15,5%, sementara yang netral atau boleh berpihak itu sebesar 16,4%. Sementara yang sisanya lagi menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Jadi angkanya memang signifikan ya, berbanding lurus ya tadi. Kalau yang akan mengikuti endorsement presiden itu hanya 19, sekian persen, sekarang ini juga yang menyatakan bahwa presiden itu boleh berpihak itu hanya sekitar 16,4%. Survei ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 20 Juni 2023, kemudian
jumlah respondennya atau sampelnya itu 1.400 dan dilakukan di 38 provinsi. Anda pasti bertanya-tanya pada saya, kenapa kok tiba-tiba saya membahas hasil survei, karena selama ini sering bersikap skeptis. Saya menyatakan bahwa saya skeptis terhadap lembaga-lembaga survei memang yang terafiliasi pada para kandidat dan yang setiap pekan itu mempublikasikan hasil rilisnya, karena di situ terlihat bahwa ada itu framing ya untuk kepentingan pemenangan pemilu. Sementara yang ini tadi kelihatannya dia tidak melihat dari sisi, tapi dia mencoba melihat kecenderungan publik, dan kemudian saya juga melakukan diskusi secara intensif dengan Mas Khairul Umam ini. Dia adalah seorang akademisi begitu, dan saya percaya dengan kredibilitasnya. Karena itu saya mencoba kemudian memaparkan ini, share ini kepada Anda tentang hasil surveinya. Nah, ini jadi pertanyaan banyak publik juga. Kalau begitu, siapa presiden, maksud saya siapa calon presiden yang dipersepsikan publik itu akan didukung oleh Presiden Jokowi? Dan ini penting ya, karena itu nanti dampaknya itu terhadap tercermin dari elektabilitasnya juga. Ternyata sebanyak 74% responden itu berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo itu akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Sementara 22,4% responden berpandangan bahwa Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Nah, kalau gitu Anda mesti tanya dong, berapa persen yang mereka percaya bahwa Pak Jokowi itu akan mendukung Anies Baswedan? Anda pasti sudah bisa menjawabnya, tidak ada. Nah, dari sini tadi kita bisa mendapat gambaran ya seperti apa, bahwa saya tadi menyimpulkan bahwa ini jadi bumerang bagi Presiden Jokowi dan juga bumerang bagi calon presiden yang di persepsi publik itu akan didukung oleh Presiden Jokowi. Dan ternyata mayoritas publik responden itu mempunyai persepsi bahwa Ganjar lah yang akan didukung oleh Pak Joko Widodo. Dan saya kira itu sekarang berbeda dengan realitas politik yang terjadi. Perkembangan mutakhir dari politik peta politik yang terjadi sekarang ini kan, sejak Ganjar Pranowo itu didukung atau diambil alih pencapresannya oleh Ibu Megawati, ini sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan lalu, itu petanya berubah karena sekarang sangat terlihat bahwa Presiden Jokowi itu bukan lagi mendukung Ganjar Pranowo, tetapi lebih mendukung kepada Pak Prabowo Subianto. Itu sangat terlihat. Ini kan media juga melaporkan bahwa sejak bulan Juni, ini kan dilakukan pada bulan Juni juga ya, survei ini. Sejak bulan Juni itu, sekarang ini Pak Joko Widodo itu bertemu dengan Pak Menhan ya. Itu, dan setiap pekan mereka bertemu, dan kalau ditanya itu jawabannya nggak ada urusannya dengan masalah politik, tapi urusannya itu adalah bicara masalah pertahanan keamanan. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya dari Pak Jokowi. Tetapi kita juga membaca pernyataan-pernyataan dari para petinggi Gerindra yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu setiap kali habis bertemu dengan Pak Jokowi itu wajahnya selalu berseri-seri gitu ya, karena ini berarti dia sudah dapat semacam jaminan dia akan didukung oleh Presiden Jokowi. Sementara PDIP dan Ganjar ini kelihatannya memang semakin menjauh. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Ganjar Pranowo misalnya masih sempat ya bisa pamer dia makan malam dengan Pak Jokowi, dan kemudian dia juga mengaku bahwa dia merasa beruntung karena dia punya mentor Pak Jokowi dan dia bisa mengakses berbagai kebijakan dari Presiden Jokowi, termasuk juga jaringan-jaringan komunitas internasional di Presiden Jokowi itu bisa diakses oleh Ganjar Pranowo. Dan kemudian nggak lama kemudian Pak Prabowo juga menimpalinya dengan memposting foto dia makan siang bersama dengan Pak Jokowi, dan kemudian netizen mulai membandingkan menunya lengkap mana nih antara Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo. Dan kemudian para netizen ini menyimpulkan ya kalau menunya lebih lengkap ketika menjamu Pak Prabowo berarti ada kecenderungannya Pak Jokowi itu memilih Pak Prabowo dari ketimbang Pak Ganjar Pranowo. Tapi ini kan biasa bercandaan dari para netizen. Kalau kita lihat perkembangan terbaru, memang kelihatan sekali bahwa Presiden Jokowi sekarang mulai bersimpang jalan dengan PDIP dan kemudian lebih cenderung mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan ini kalau kita lihat di lapangan pun, bahkan di beberapa daerah yang menjadi basis dari PDIP, yakni basis
yang harusnya nanti menjadi pemilih Ganjar Pranowo itu baliho-baliho dari Pak Prabowo Subianto bersama dengan Pak Jokowi itu sangat masif ya di lapangan. Balihonya dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam ukuran yang sangat besar. Ya, ini adalah upaya dari Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya di-endorse oleh Presiden Jokowi. Jadi saya kira nanti kalau kemudian bersamaan dengan waktu Pak Jokowi dengan tegas atau mungkin tidak akan pernah tegas tapi semakin menunjukkan kecenderungan kepada Pak Prabowo, maka kalau berdasarkan survei tadi itu ya bahwa siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi itu tidak akan didukung oleh responden, ya kemungkinan Pak Prabowo nanti juga elektabilitasnya akan semakin turun. Kenapa? Karena tadi jumlahnya sangat kecil ya yang akan mengikuti itu hanya sekitar 19,1% tadi. Dan ini bisa jadi bumerang buat buat Pak Prabowo. Tetapi pertanyaan kita sekarang, apakah kemudian dapat dipastikan bahwa siapapun yang didukung atau di-endorse oleh Presiden Jokowi itu akan kalah pada Pilpres 2024 nanti? Saya kira kita mesti berhati-hati ya. Kita jangan melompat kesimpulannya, jangan jumping conclusion. Kenapa? Karena endorse tadi itu di satu sisi itu adalah dampak elektoral, ya artinya secara elektoral publik akan responden akan tidak akan memilih siapapun calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam pemilu itu bukan hanya faktor elektoral, tapi faktor non elektoral yang paling besar, dan faktor non elektoral itulah yang bisa dimainkan oleh Presiden Jokowi sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Kan Presiden Jokowi punya akses terhadap berbagai sumber daya pemerintahan maupun sumber daya ekonomi. Dalam hal ini kapital atau modal untuk salah satu suksesnya pemilihan presiden ya. Untuk sebagai seorang kandidat itu butuh sumber daya modal yang cukup besar. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu? Misalnya ya alat penegak hukum itu bisa dikerahkan oleh penguasa. Kemudian juga aparatur sipil negara, jadi kepala-kepala daerah. Dan kita tahu di masa Presiden Jokowi ini kan pilkada itu ditunda menjadi tahun 2024 dan itu menyebabkan kemudian ada 272 kepala daerah mulai dari provinsi, kota dan kabupaten itu yang di PLT kan jadi pemilunya ditunda dan kemudian pejabat kepala daerahnya ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini jadi kewenangan Departemen Dalam Negeri, dan itu sangat menentukan karena mereka ini nanti ada faktor utama lagi adalah KPU. Jadi KPU mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu akan dikuasai sepenuhnya oleh Presiden Jokowi, dan KPU ini justru saya bicara dengan para politisi, katanya ini untuk pertama kalinya pemilu di Indonesia itu KPU akan menentukan sekali mereka itu menang atau tidaknya. Kalau partai-partai ya apakah mereka ini jumlah kursinya itu akan banyak atau tidak. Kalau presiden juga suaranya apakah akan signifikan atau tidak, itu yang sangat menentukan adalah KPU. Jadi selain tadi faktor-faktor yang tadi adalah soal pilihan responden tadi adalah faktor elektoral, sementara faktor non elektoral ini juga banyak sangat signifikan juga perannya dalam menentukan seorang calon presiden itu menang atau kalah. Jadi kalau toh kemudian nantinya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo mungkin tidak akan diuntungkan dari sisi elektoral saja, tetapi dari sisi non elektoral itu dia akan sangat diuntungkan. Ini besar sekali kontribusinya dalam kemenangan Pilpres 2024 nanti. Nah, bagaimana caranya supaya faktor non elektoral itu tidak berpengaruh terlalu besar? Kan harusnya kalau dalam pemilu itu ya faktor elektoral yang penting, bukan faktor non elektoral. Tapi kan sudah jadi rahasia umum kalau di Indonesia faktor non elektoral ini sangat berpengaruh besar gitu ya. Ya, itu adalah peran-peran dari civil society, peran dari oposisi, peran dari lembaga-lembaga pengawas baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga mesin politik dari masing-masing calon presiden ya untuk mengawasi bagaimana menjadi saksi di TPS itu bisa mengurangi dampak ini ya, dampak non elektoral itu. Jadi kalau tadi kita menyinggung soal cawe-cawe Presiden Jokowi itu bukan hanya sekedar bahwa ini soal etis atau tidak etis, tapi ini adalah soal bagaimana pemilu itu dapat berlangsung demokratis
tidak terjadi kecurangan. Jadi menurut saya memang akan lebih baik kalau Presiden Jokowi ini, saya kira di masa akhir jabatannya, karena ini kan Presiden Jokowi sudah dua periode. Jadi Pak Presiden Jokowi, saya selalu menyatakan Pak Jokowi pengen dikenang sebagai apa? Sebagai presiden yang menegakkan demokrasi, memberikan warisan atau legacy demokrasi, atau justru memberi warisan bahwa Indonesia itu menjadi negara yang makin tidak demokratis itu di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Ini lembaga-lembaga asing, lembaga-lembaga peneliti asing sekarang ini kan sudah mulai mengendus bahwa Indonesia itu sekarang sudah mulai kembali menjadi negara otoritarian. Dalam hal ini ya, kalau negara otoritarian bukan negara demokrasi. Kalau toh kita masih disebut sebagai negara demokrasi, kita disebut sebagai pseudo demokrasi, ya demokrasinya semu saja. Saya kira ini yang harusnya dipikirkan juga oleh Presiden Jokowi. Sekali lagi ingin dikenang sebagai presiden seperti apa? Apakah presiden di negara demokratis tetapi kemudian menjadi otoritarian, atau ini menjadi seorang presiden di masa akhir jabatannya itu mewariskan demokrasi sebagaimana semangat dari reformasi yang kita sudah jalan beberapa tahun ini. Saya Arif Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.